ketika anaknya lahir, anaknya memiliki fisik yang berbeda. Kemudian si ayahnya atau si suaminya ini tidak menerima. Pertama, yang lebih menyakitkan lagi, yang kedua, menuduh sang ibunya ini, sang istrinya ini telah berselingkuh karena wajah anaknya tidak mirip dengan bapaknya. Saya bisa merasakan beban psikologis seorang single parent. Sahabat Uma di rumah itu tidak mudah. Ya, jika tidak kuat bisa gila. Jika tidak kuat bisa gila. Jika tidak kuat bisa gila. Nauzubillah min dzalik. Saya bahkan hampir berkali-kali ke psikolog agar saya tetap waras, agar bisa bertahan membesarkan anak saya. Kalau mungkin saya tidak diberi Allah seorang anak, saya sudah tidak punya alasan untuk hidup. Saya sudah tidak punya alasan untuk hidup. Saya sudah tidak punya alasan untuk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Uma, apa kabar Anda hari ini? Semoga sahabat Uma selalu dirahmati Allah, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat dan selalu bahagia. Sahabat Uma, sebagian dari kita tentu tidak ada yang menginginkan perpisahan, apalagi jika itu terjadi dalam sebuah rumah tangga. Tidak ada pasangan suami istri yang menginginkan perpisahan. Tapi jika takdir Allah sudah berkehendak antara suami dan istri akhirnya berpisah, tentu salah satu otomatis harus menjadi seorang single parent. Khususnya seorang ibu yang kebanyakan terjadi di luar sana, menjadi single parent dan juga single fighter. Pertanyaannya, bagaimana beban psikologis seorang ibu saat dipaksa oleh keadaan harus membesarkan anaknya seorang diri? Bukan hanya satu anak, bahkan lebih. Bahkan di sini dalam kondisi sebagai seorang single parent, seorang ibu juga harus bisa menjadi seorang ayah. Yang notabene bukan hanya bisa mendidik akhlak, ya, tapi juga mencari nafkah di luar sana. Bagaimana Islam memandang sosok seorang single parent, terutama seorang ibu yang notabene seorang wanita yang jauh lebih lemah daripada seorang lelaki. Bagaimana motivasi yang bisa kita berikan untuk seorang ibu yang menjadi single parent di rumah? Kita akan membahasnya lebih detail lagi dalam catatan Uma kali ini. Bagaimana seorang single parent bisa bertahan dalam Islam? Bagaimana memandangnya? Kita akan membahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Seperti biasa, sahabat Uma, saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ustazah Uma Oki Stiana Dewi. Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Uma? Sehat, Baik, ya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Mbak Zeda sehat ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Bicara tentang seorang ibu, single parent, saya jadi seperti berkaca pada diri saya, ya. Jadi mungkin ini sedikit menyentuh hati ya untuk saya pribadi dan untuk sahabat Uma di rumah khususnya. Banyak orang mungkin menganggap menjadi single parent itu tentu tidak mudah. Di sisi positif, seorang single parent, apalagi itu seorang ibu, berjuang sebagai seorang ayah juga, itu tidak mudah. Tapi di sisi negatif, ada juga mungkin, mohon maaf, karena saya sudah mengalami itu juga, mencibir ya seorang wanita dalam tanda kutip menjadi seorang janda, ya karena saya pernah merasakan itu, sahabat Uma. Tentu ada beban psikologis dan pandangan tersendiri di lingkungan sosial. Pertanyaannya, bagaimana Islam memandang seorang single parent, terutama seorang ibu wanita yang harus sendirian membesarkan anak-anaknya? Baik, terima kasih Mbak Zeda untuk pertanyaannya. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa stigma dari, mohon maaf saya katakan ini ya, stigma dari janda, atau kita akan ganti kalimat itu dengan perkataan single fighter. Stigmanya memang khususnya di masyarakat Indonesia tidak terlalu positif. Betul.
karena satu dan lain hal. Padahal kalau kita lihat teman-teman sekalian, banyak loh single fighter yang mereka sangat luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana seorang single fighter ya yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, beliau seorang janda, tapi beliau digelari wanita suci dan dihormati oleh seluruh penduduk di tempat itu. Siapa itu? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah. Siti Khadijah adalah seorang janda. Sahabat umat semua jangan lupa, beliau seorang janda, tapi beliau tetap digelari oleh seluruh penduduk Mekah di masa itu sebagai wanita yang suci. Kenapa? Beliau memang janda, beliau memang tidak bersuami, tapi karena akhlak yang beliau tunjukkan kepada banyak orang, bagaimana beliau mampu menjaga perkataannya, mampu menjaga kehormatan dirinya, beliau tampak berwibawa di depan banyak orang, sehingga orang-orang tidak hanya jatuh cinta kepada Siti Khadijah, tapi juga segan karena wibawa yang ada pada diri seorang Siti Khadijah. Siti Khadijah itu adalah ibunya dari para orang-orang beriman, dan salah satu yang digelari kepada beliau adalah seorang wanita yang suci. Padahal janda tapi digelari wanita suci, bayangkan. Masya Allah, Masya Allah. Berarti Islam mengangkat derajat seorang single parent, atau dalam tanda kutip yang biasa disebut janda. Itu Islam benar-benar memuliakan sosok seorang single parent ya, terutama ibu ya. Tentu saja lihat bagaimana Rasulullah SAW betul-betul memperhatikan para janda itu atau para single fighter ini. Kita disuruh untuk kita kalau kita punya harta berlebih, kita memberikan kepada sang single fighter ini, seperti itu. Jadi Rasulullah SAW sendiri menaruh perhatian besar untuk teman-teman kita yang memang tidak bersuami. Karena kenapa? Mereka atau mungkin Mbak Zeda mengalami itu, mengalami pastinya ya kesulitan kadang-kadang ekonomi, sosial, dengan stigma-stigma negatif yang ada bagi sebagian orang yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu Rasulullah memberikan perhatian pada seorang janda. Dan ingat, Rasulullah itu memuliakan janda-janda. Ingat, Rasulullah itu menikah banyaknya dengan para janda. Untuk apa? Untuk melindungi, untuk menolong, seperti itu. Jadi bagaimana Islam memandang bahwa luar biasa ya wanita-wanita yang hebat ini. Tapi dari diri kitanya sendiri, kita tahu bahwa pastinya seorang diri ya, pasti banyak fitnah kanan kiri, harus menjaga diri sebaik-baiknya agar digelari wanita suci seperti Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan beban psikologis seorang single parent ini tidak mudah ya. Saya bisa berkata seperti ini karena saya merasakan itu. Apalagi jika seorang ibu tidak hanya harus melahirkan, mengandung 9 bulan, tapi dia juga diberikan beban untuk mencari nafkah. Ya. Saya bisa merasakan itu. Mbak Zeda, rasanya tidak mudah perjuangan seperti itu. Pasti. Saya teringat dengan satu kisah seorang teman saya, karena anak saya lagi-lagi seperti yang teman-teman tahu, Sulaiman, dia punya kelainan genetik. Otomatis saya berkumpul dengan komunitas teman-teman kelainan genetik. Ibu ini bercerita kepada saya bahwa ketika anaknya lahir, anaknya memiliki fisik yang berbeda. Kemudian si ayahnya atau si suaminya ini tidak menerima. Pertama, yang lebih menyakitkan lagi, yang kedua, menuduh sang ibunya ini, sang istrinya ini telah berselingkuh karena wajah anaknya tidak mirip dengan bapaknya. Subhanallah. Akhirnya si bapaknya ini, si suaminya ini meninggalkan istri dan anaknya. Istrinya yang sakit karena baru melahirkan, ditambah luar biasa bukan terluka ya, bersedih ya karena melihat anaknya Allah karuniai sindrom atau kelainan genetik dengan fisik tertentu, dan sang suami menuduhnya lagi dan kemudian pergi begitu saja. Tapi Masya Allah saat ini ya, Masya Allah anaknya saat ini sudah besar dan seorang ibu ini tetap menjadi single fighter dengan berjalan kue. Masya Allah, Masya Allah. Saya kalau sudah membahas itu luar biasa. Seorang single parent udah berkaca-kaca saya. Sahabat umat, ketahuilah bahwa perempuan ini luar biasa ya, single fighter ini. Para perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang harusnya dijaga, dilindungi, bukan tulang punggung. Tapi untuk wanita-wanita tertentu, single fighter yang hebat-hebat ini, Masya Allah, seperti yang dikatakan Mbak Zeda, beliau yang harusnya jadi tulang rusuk, tapi akhirnya menjadi tulang punggung. Di satu sisi harus ngurus anak, harus ngurus rumah, di satu sisi berpikir bagaimana anak ini bisa tetap hidup dengan bekerja. Masya Allah. Itu apa? Orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Seperti itu. Jadi ini motivasi untuk saya pribadi dan juga sahabat Uma di rumah, ibu-ibu yang single parent, Anda tidak sendiri. Anda punya teman saya, ya seperti yang disinggung Uma tadi. Tidak ada kata tidak kuat untuk menghadapi
ujian menjadi seorang single parent. Yeah. Saya pribadi adalah salah satu saksi ya bahwa ujian menjadi single parent itu adalah rahmat dari Allah. Salah satu bentuk kasih sayang dari Allah ya. Kalau tidak menjadi single parent mungkin saya juga tidak akan diberi Allah hidayah sampai Masya Allah. seperti ini. Iya, Ya. iya, iya. Jika boleh berbagi Uma ya untuk teman-teman sahabat Uma di rumah juga. Saya pribadi waktu hamil 9 bulan seorang Sendiri. diri. Oh. Ya, ditinggalkan oleh suami. 9 bulan saya mengandung sendiri, bisa bayangkan pada saat kita wanita ingin dimanja, ingin apa ya bahasanya bahasa Jawanya ngidam, ingin dituruti apapun nggak bisa, dan malah ada luka di situ, luka batin. 9 bulan melahirkan dalam kondisi yang sangat sakit. Iya. Ya mungkin sahabat Uma juga ada yang merasakan itu, ibu-ibu di rumah tanpa ada suami yang mendampingi dan membesarkan anak sampai di usia 12 tahun, dan alhamdulillah hari ini bertepatan dengan ulang tahun anak saya. Masya Allah. Saya Masya Allah. membesarkannya tidak mudah karena seorang diri mencari nafkah sendiri, mendidiknya sendiri. Masya Allah. Bagaimana beban psikologi seorang ibu saat seorang anak bertanya mana papa saya, mana papa saya, mana papa saya, di mana ayah saya, ya. Uma memiliki ujian sendiri, saya memiliki ujian sendiri, sahabat Uma juga memiliki ujian sendiri. Kita memiliki beban psikologis untuk bisa menjelaskan itu. Kita harus mencari nafkah setiap hari untuk makan sehari-hari, untuk bayar sekolah anak, itu tidak mudah. Jadi bersyukurlah ya sahabat Uma yang memiliki suami ya di rumah, yang memiliki suami yang mencintai sahabat Uma di rumah. Bersyukurlah pada Allah karena di luar sana banyak seorang ibu yang harus berjuang sendirian tanpa suami membesarkan anaknya. Dan itu tidak mudah. Iya betul. Mbak Zeda, saya jadi teringat bahwa ternyata ulama-ulama kita dibesarkan oleh ibu yang seorang diri. Ulama-ulama kita Masya itu Allah, Masya Allah. banyak dari beliau-beliau ini yang yatim, yang ibunya hebat sehingga menghantarkan anak itu menjadi ulama. Masya Sebelum Allah. kita membahas berbagai macam ulama-ulama, kita ingat juga Siti Maryam juga single fighter, jangan lupa. Siti Maryam itu seorang diri, hamil, ditambah lagi dengan fitnah. Kau wanita penzina, kau punya anak tidak punya suami. Dikata-katai, beliau hamil seorang diri dengan terik panas, beliau pergi menjauh daripada kampungnya karena omongan-omongan yang khawatir semakin menjadi-jadi. Beliau juga mengadu kepada Allah, ya Allah, saya sakit ya Allah, seperti itu, tetap mengadu kepada Allah. Tapi kemudian Allah hibur Siti Maryam, ya, untuk ibu-ibu hamil diminta untuk bergembira, makan, minum. Jadi ibu yang hamil itu harusnya minta tolong kepada Allah untuk bisa hatinya dibuat gembira, walaupun tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya kan? Akhirnya melahirkan, alhamdulillah, dan anaknya Bunda Siti Maryam, Nabi SAW, orang yang hebat. Tapi ada beberapa ulama, Mbak Zeda, untuk memotivasi tidak hanya Mbak Zeda tapi para single fighter di luar bahwa teman-teman tidak sendirian. Banyak ulama kita, Masya Allah, punya ibu yang hebat. Pertama siapa? Ibundanya Sufyan Ats-Tsauri. Jadi siapa Sufyan Ats-Tsauri ini? Beliau adalah tokoh besar tabi'in, teman-teman sekalian. Tabi'in, beliau ini adalah disebutkan sebagai mu'minin fil hadits, artinya pemimpin umat Islam dalam hadits-hadits Nabi. Apa yang dikatakan oleh sang ibu ini? Wahai Sufyan, anakku, belajarlah. Dan aku akan mencari uang untuk mau belajar. Jadi tidak usah pikirkan apa-apa, fokus belajar, ibu yang akan bekerja. Kemudian ibunya terus menyemangati anak ini untuk tetap terus menuntut ilmu. Dan di antara ucapan ibu yang dahsyat ini, ibunya mengatakan, anakku, jika engkau menulis 10 huruf, lihatlah. Apakah engkau jumpai dalam dirimu bertambah rasa takutmu kepada Allah, bertambah kelemah lembutanmu, bertambah ketenanganmu? Karena jika engkau tidak dapati itu, ketahuilah ilmunya tidak berakibat positif kepadamu, artinya ilmunya tidak berkah. Jadi ibu single fighter sudah mencari nafkah. Yang kemudian yang kedua adalah memotivasi sang anak jadi anak yang hebat karena ada ibu yang hebat. Masya Allah, itu kalau bukan karena pertolongan Allah tidak mungkin seorang ibu bisa berjuang. Seperti anaknya Mbak Zeda sendirian. Masya Allah, Masya Allah, diberi kekuatan oleh Allah SWT. Ya, jadi anak saya sekarang sudah berusia 12 tahun. Masya Allah. Dan saya mencoba terinspirasi ya dari Uma, Ustazah Oki, sampai detik ini saya memotivasi anak saya untuk menghafalkan Al-Quran di pondok Ustazah Uma ya. Dibimbing langsung oleh ustazah-ustazah dari anak santri Uma ya. Semoga
bisa menjadi penghafal Al-Quran. Salah satu ikhtiar sebagai seorang single parent, dan semoga single parent ibu-ibu di rumah juga bisa lebih baik dari saya ya, bisa lebih kuat. Rumah tangga kita yang mungkin bagi sebagian pandangan orang gagal, tapi anak kita nggak boleh gagal. Betul. Masya Allah teman-teman semua, lihat nih, di sela-sela kesibukan syuting, tidak lupa saya memakai body scrub dari Scarlett untuk mengangkat kulit mati. Apa yang saya pakai pada hari ini? Body scrub coffee, wanginya enak banget dan pastinya kulitnya akan halus dan lembut karena rutin memakai body scrub. Dan jangan lupa kalau teman-teman nanti udah bersih kulitnya dengan luluran dari body scrub Scarlett ini, jangan lupa untuk pakai body lotionnya ya. Pilihannya juga banyak, teman-teman bisa pakai Jolie ataupun varian-varian yang lainnya. Scarlett selalu menemani teman-teman semua setiap hari. Saya jadi teringat nih, sesuatu yang mungkin dianggap orang remeh ya, seperti membeli susu. Saya mengalami dulu waktu masih baru melahirkan, jahitan sesar itu masih basah, masih sakit sekali ya. Kalau jahitan sesar itu kan lebih sakitnya lebih lama daripada normal ya. Itu baru beberapa minggu saya sudah berjuang untuk mencari nafkah beli susu untuk anak saya. Mungkin saya bisa minta orang tua saya, tapi saya tidak mau. Ya, saya berjuang untuk banting tulang, kerja dari pagi sampai malam. Saya naik sepeda motor, bayangkan. Saya bukan naik mobil, saya naik sepeda motor yang jaraknya lumayan jauh dari Sidoarjo ke kota Surabaya, 1,5 jam lebih, dan PP. Itu bisa bayangkan, saya kerja di salah satu stasiun TV waktu itu saya berjuang untuk membeli susu untuk anak saya. Itu mungkin dianggap remeh ya bagi sebagian orang yang mungkin kalau tidak merasakan itu, aduh. Dan banyak juga public figure di luar sana yang berjuang. Kemarin beberapa waktu lalu saya juga melihat beberapa berita dari public figure Virus Arafik yang berjuang banting tulang membeli susu untuk anaknya King Fahaz. Saya berkaca pada diri saya gitu, sama seperti yang saya alami begitu, tidak mudah. Jadi jika sahabat Uma, motivasi dari kami berdua, jika Anda melihat seorang single parent atau dalam tanda kutip seperti saya mungkin janda, jangan dicibir ya Uma ya. Jangan dianggap sebelah mata ya. Justru kita berdoa ya agar dia kuat ya, agar dia tangguh, agar dia selalu sabar, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membesarkan anak-anaknya walaupun sendirian. Betul. Saya jadi teringat satu kisah nih teman-teman sekalian. Mbak Zeda bisa bekerja atau teman-teman lain single fighter bisa bekerja karena ada skill. Betul. Ada skill sehingga masih mampu bertahan. Ya. Ada skill, ada kemauan pastinya. Tidak hanya kemampuan tapi ada kemauan untuk bergerak. Saya teringat sahabat umat sekalian ketika beberapa tahun yang lalu saya pernah berdakwah di satu tempat dan seorang istri ini bercerita kepada saya. Suami saya ini meninggal mendadak setahun yang lalu. Saya ini dibiasakan hidup oleh suami, sangat dimanjakan dan saya nggak bisa apa-apa. Kata sang istri. Tiba-tiba Allah memanggil suami saya dan kami 1 tahun, saya punya 3 anak yang masih kecil-kecil. 1 tahun ini kami hidup dengan harta warisan dan harta warisan itu sudah habis saat ini. Dan sekarang saya bingung. Disitulah kemudian akhirnya kita jadi sama-sama belajar bahwa perempuan-perempuan memang betul suami kita yang menafkahi kita. Tapi terkadang dalam sebuah keadaan kita tidak pernah tahu. Mungkin suami kita meninggal dunia, suami kita sakit, sehingga perempuan-perempuan walaupun single satu hari nanti single fighter ya harus berdaya, harus ada skill yang dia punya untuk dia bisa bertahan dan dia harus bertahan untuk anak-anaknya. Allah, maaf ya Uma, saya tidak bisa nahan air mata. Karena kalau seorang ibu single parent kalau melihat anaknya, kadang, Mama, aku ingin punya papa, itu sakit. Saya kadang sering minta maaf pada anak saya. Maaf ya nak, Mama belum bisa kasih papa seperti yang kamu mau, yang mendampingi kamu setiap hari, menemani kamu setiap jam. Sahabat Uma juga pasti merasakan apa yang saya rasakan ya, pada saat harus berjuang sendirian membesarkan anaknya, di saat seorang anak perempuan terutama bertanya, aku butuh papa Mama, aku pengen punya papa seperti anak-anak lainnya, aku pengen setiap hari ketemu papaku, apalagi di saat dia berulang tahun. Aku udah bertahun-tahun nggak pernah sama papaku. Saya bisa merasakan beban psikologis seorang single parent. Sahabat Uma di rumah itu tidak mudah. Ya, jika tidak kuat bisa gila. Jika tidak kuat bisa gila. Jika tidak kuat bisa gila. Nauzubillah min dzalik. Saya bahkan hampir berkali-kali ke psikolog agar saya tetap waras, agar
bisa bertahan membesarkan anak saya. Kalau mungkin saya tidak diberi Allah seorang anak, saya sudah tidak punya alasan untuk hidup. Saya sudah tidak punya alasan untuk hidup. Saya sudah tidak punya alasan untuk hidup. Ya Uma ya, jadi anak ini adalah berkah dan rahmat dari Allah yang bisa membuat kita menjadi seorang ibu yang jauh lebih kuat gitu. Dan mungkin bisa menjadi inspirasi. Dan mungkin Uma, mohon maaf ya, saya nggak bisa nahan. Ada juga kisah teman Iya. beliau bercerita kepada saya, sama beliau menangis dan saya juga rasakan kepedihan itu. Beliau bercerai dan tidak diizinkan ketemu dengan anak-anak, itu lebih pedih lagi. Apa sih kepedihan dari seorang ibu dipisahkan dengan anak-anak? Betul. Ini Masya Allah, tapi Masih harus bersyukur ya saya Uma ya. Makanya ketika saya lihat Mbak Zeda sampai hari ini kan ditemani oleh anak gitu ya, kemana-mana ditemani oleh anak. Kadang-kadang kita sedih di satu sisi, tapi ada hal yang harus kita syukuri karena banyak teman-teman lain yang berpisah dengan anak, dan wah itu luar biasa perasaan seorang ibu yang harus berpisah dengan anak. Tapi kemudian Masya Allah beliau bercerita, bertahun-tahun saya nggak ketemu anak, tapi selalu dalam setiap hujan badai akan ada pelangi. Akhirnya dikumpulkan lagi bersama dengan anak-anaknya, buah kesabaran. Dan akhirnya jadi hijrah menuju kepada Allah. Kenapa? Beliau katakan begini, ternyata anak saya itu bukan punya, suami saya bukan punya saya. Anak-anak saya juga sebetulnya bukan milik saya mutlak. Allah bisa kapan saja ambil. Siapa yang sesungguhnya ada terus bersama dengan saya? Allah, katanya. Makanya beliau katakan di saat semuanya diambil, maka saya tahu bahwa saya hanya punya Allah. Dan Allah tidak pernah meninggalkan saya. Jadi dari situ akhirnya beliau berhijrah, beliau semakin salihah, dan akhirnya anak-anak dikembalikan kepada beliau. Dan mungkin untuk para single parent di rumah mungkin bisa banyak memperhatikan pergaulan ya, karena menjadi seorang single parent itu beban psikologisnya luar biasa, stresnya, tekanannya. Bergaulah dengan orang-orang soleh. Saya bersyukur didekatkan Allah pada Uma. Saya jadi belajar jadi wanita yang lebih sabar, lebih lembut pada anak. Di saat saya sedang capek, saya sering marah sama anak. Sekarang saya belajar, saya harus lebih sabar, saya harus lebih lembut walaupun beban itu banyak sekali. Tapi pergaulan, untuk bergaul dengan orang soleh, seorang single parent itu penting ya, agar menguatkan hatinya ya Uma. Mbak Zeda harus sehat, dan teman-teman di luar sana yang single fighter harus sehat. Karena anak-anak kita membutuhkan seorang ibu yang sehat, ibu yang kuat, ibu yang berjuang. Nggak boleh kita kalah karena kita mau anak-anak kita tumbuh dengan baik, walaupun kita seorang diri. Dan satu lagi Uma ya, menjadi seorang single parent itu hikmahnya, salah satu hikmah terbesar, kenikmatan terbesar yang bisa saya ambil adalah ketauhidan yang luar biasa. Biasanya seorang istri banyak bergantung pada suaminya. Dengan saya ditakdirkan menjadi seorang single parent, dan ibu-ibu di luar sana mungkin kita bisa memanfaatkan kondisi seperti ini untuk bertauhid kepada Allah, bergantung semuanya pada Allah. Di saat saya tidak punya tempat tinggal dengan anak saya minta pada Allah. Di saat saya tidak punya pekerjaan untuk menafkahi anak saya minta pada Allah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Jadi jangan pernah minder ya Uma ya. Tidak percaya diri. Kenapa harus tidak percaya diri? Di zamannya Rasulullah SAW banyak sekali sahabat-sahabat wanita yang seorang janda atau seorang single fighter. Bahkan anaknya Rasulullah juga adalah orang yang dicerai begitu saja oleh suaminya. Siapa anaknya Rasulullah SAW? Anak dari seorang yang sangat mulia, Ruqayyah dengan Kulthum. Beliau ini menikah dengan anaknya Abu Jahal pada masa itu, menikah, dan luar biasa pernikahan yang tentu saja pernikahan yang tidak baik dan banyak terluka dalam pernikahan tersebut dan diceraikan begitu saja, bayangkan. Kemudian apa yang terjadi? Buah dari kepahitan pada saat itu, akhirnya Allah takdirkan tidak ada sesuatu yang sedih terus-menerus, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Makanya salah satu sahabat Nabi yang diceraikan oleh anaknya Abu Jahal begitu saja, akhirnya mendapatkan suami yang baik. Siapa itu? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Jadi mungkin teman-teman sekalian, wallahu a'lam, mungkin saja satu hari nanti Allah ingin memberikan seseorang yang tepat, yang baik, yang saleh. Sebagaimana anaknya Nabi Muhammad SAW, memang takdirnya harus tidak berhasil dulu di sini gitu ya. Tapi sebenarnya Allah akan memberikan di waktu yang tepat seorang yang baik, insya Allah, yang diterima oleh anak-anak kita juga, insya Allah. Masya Allah. Sahabat Uma semuanya, izinkan saya memperkenalkan Propolis Keluarga. Ini dia pilihan para tokoh British Propolis. Propolis dari Inggris yang insya Allah quality premium. Mudah-mudahan dengan teman-teman rutin mengkonsumsi British Propolis, teman-teman akan diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa produktif dalam berkegiatan. Jangan lupa ya, minum British Propolis setiap hari.
Dan satu lagi biasanya kalau kita lihat fenomena di luar sana, seorang istri biasanya kalau diuji Allah dengan perceraian ya dan menjadi single parent yang awalnya berhijab akhirnya jadi melepas hijab. Saya pribadi sempat menjalani ujian itu, namun alhamdulillah Allah menolong ya, tetap menutup aurat ya. Jadi seorang single parent atau janda ini kan stigmanya sudah agak-agak dianggap sebelah mata ya. Jadi mungkin kita bisa lebih menjaga diri ya, karena tidak ada suami, tidak ada yang menjaga, melindungi kita. Jadi bagaimana adab kita sebagai seorang single parent ya pada saat mencari nafkah di luar, apa yang harus kita jaga agar kita terhindar dari fitnah. Betul. Ini sangat penting sekali sahabat Ummah semuanya. Sebelum kita membahas adab-adab wanita, khususnya wanita yang tidak memiliki suami bekerja. Ketahuilah pada suatu ketika Rasul bersama dengan para sahabat-sahabat berjalan di satu tempat, kemudian ada seorang yang membelah kayu bakar. Kata para sahabat Rasul, wah sayang sekali ya tenaganya hanya untuk membelah kayu bakar, padahal dia bisa berjihad di jalan Allah. Kata Rasul apa? Jangan sekali-kali engkau berkata demikian. Dia sedang berjuang dengan tangannya sendiri. Siapapun, kata Rasul, yang berjuang dengan tangannya sendiri untuk menghindarkan dirinya dari meminta-minta, dia sedang jihad fi sabilillah. Dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bekerja dengan tangannya sendiri untuk bisa menafkahi anak-anaknya, membantu perekonomian keluarga, dia sedang jihad fi sabilillah, dia sedang berjuang di jalan Allah. Siapapun yang bekerja dengan tangannya sendiri untuk membantu orang tuanya, dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana pembelaan Rasul untuk orang-orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Sekarang kita akan membahas, kita tahu bahwa stigma seorang wanita yang sendiri tanpa suami di sebagian orang tidak begitu baik teman-teman sekalian. Tapi itu bisa dirubah insya Allah selagi kita menjaga adab-adab kita dalam kita mencari penghasilan untuk keluarga kita. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita tahu teman-teman sekalian bahwa yang paling penting adalah adab dalam tentu saja menutup aurat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59, yudnina 'alaihina min jalabibihinna dzalika adana yufrafna fala yu'dzain. Ulurkan jilbabmu ke seluruh tubuh supaya kamu mudah dikenal sehingga tidak diganggu. Masya Allah. Sehingga fungsi hijab adalah sebagai pelindung, dia bukan sebagai penghias. Dia bukan sebagai penarik perhatian, dia sebagai pelindung dan tanda bahwa dia adalah wanita yang saleh, wanita yang menjaga kehormatannya. Saya jadi teringat dulu pada saat awal-awal menjadi single parent, memiliki anak bayi, awalnya kan masih belum berhijrah ya. Saya berpikir begini, mungkin sahabat Ummah juga memiliki pemikiran yang sama. Saya kalau nggak buka aurat nggak dapat kerja. Saya kalau tidak pakai hijab saya susah dapat kerja karena tidak semua instansi menerima wanita yang berhijab ya. Tapi akhirnya di situ Allah memberikan hidayah untuk menutup aurat. Dan alhamdulillah sahabat Ummah, saya bersaksi dengan saya menutup aurat, rezeki Allah yang diberikan kepada saya sekarang jauh lebih besar dari sebelum saya menutup aurat. Ini bisa menjadi inspirasi ya. Jangan takut untuk miskin, jangan takut untuk tidak punya pekerjaan hanya karena kita berhijab. Kalau kita yakin pada Allah, kita percaya pada Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita lebih tinggi. Bukan hanya nafkah, tapi juga akhlak kita akan dinaikkan Allah. Derajat kita lebih tinggi, ibadah kita akan diperbaiki oleh Allah. Jadi begitu ya Ummah ya, bisa diberikan motivasi untuk sahabat Ummah. Tidak mungkin kita mendekat kepada Allah, Allah lantas mengabaikan kita. Mustahil, sangat tidak mungkin. Kalau kita berjalan menuju kepada Allah, Allah berlari kok menuju kepada kita. Tapi kata Allah, tunggu dulu sebentar, saya mau lihat dulu sampai mana nih perjuangannya. Diuji dulu ya, sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah meninggalkan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih. Allah selalu bersama dengan kita. Selagi kita punya Allah, kita pasti kuat. Tadi ingat teman-teman sekalian, wahai para single fighter yang kuat dan hebat, adab-adab tadi harus menutup aurat. Kenapa? Zuina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Memang wanita itu indah teman-teman sekalian. Lekuk tubuhnya, gerak-geriknya, ucapannya, semuanya sangat indah untuk para laki-laki. Jadi langkah yang harus dijaga adalah menutup aurat. Kedua, hati-hati dengan suara kita. Hati-hati dengan suara kita teman-teman sekalian. Kenapa? Ini bagian dari adab, jangan pernah engkau melemah lembutkan suara kepada pria yang bukan mahram, kepada pria ajnabi, laki-laki yang asing. Kadang-kadang kita ini suka suaranya kita dayu-dayukan, suara kita lembut-lembutkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala ingatkan teman-teman sekalian,
untuk Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Suara itu yang kita lemah lembutkan, yang kita dayu-dayukan, itu bisa menjadi fitnah yang sangat besar. Hati-hati dengan suara, teman-teman sekalian. Ketika berkenalan dengan yang lain-lain, ternyata kita ini diajarkan kepada yang ajnabi, laki-laki asing itu harus berbicara seperlunya, berbicara penuh dengan wibawa, bicara yang tegas, singkat, padat, bukan yang panjang-panjang sehingga menimbulkan fitnah. Kemudian jaga pandangan itu juga penting. Jaga pandangan karena segala sesuatu dimulai dari pandangan. Dalam surah An-Nur ayat 31 disebutkan qulil mu'minat yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahun. Katakanlah pada wanita-wanita yang beriman, jaga pandangan dan jaga kemaluan. Karena kalau kita sudah mulai tidak bisa jaga pandangan, semua kita lihat, nanti akan berbalik juga kepada diri kita. Begitulah, dari sekian adab-adab banyaklah. Tidak boleh ikhtilat, bercampur baur, tidak boleh khalwat. Itulah yang dilakukan oleh Siti Khadijah sehingga beliau digelari janda yang suci. Masya Seperti Allah, itu, teman-teman Masya sekalian. Allah. Baik Uma, terakhir di catatan Uma bisa memberikan motivasi untuk sahabat Uma di rumah. Amalan apa, doa apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang single parent agar kuat dan tabah menjadi seorang single parent? Iya, Masya Allah. Tentu saja doa-doa dari Rasulullah SAW itu banyak dan umum, berlaku umum. Tapi salah satu yang kita bisa ucapkan adalah teman-teman sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan kita doa secara umum sebetulnya. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ini doa yang berlaku untuk semuanya, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Kadang-kadang kita ketika menjadi seorang diri itu kadang-kadang kita bingung, nggak tahu arah mau kemana, nggak tahu hidup mau kemana. Sedih terus-menerus, nangis terus-menerus, depresi. Bahkan ada juga yang mau mengakhiri hidupnya. Jadi doa ini teman-teman sekalian, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari rasa bingung, rasa tak tentu arah, rasa sedih, Allah hilangkan. Berikutnya artinya adalah aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Kita minta sama Allah, ya Allah, karena itu menyakitkan, jadi kita terlalu lemah, kita nggak bisa buat apa-apa. Jadi semakin malas, padahal kehidupan ini harus terus berjalan. Anak kita memerlukan kita juga, jadi kita harus bangkit. Sehingga doa ini menjadi sangat penting teman-teman sekalian. Aku berlindung ya Allah, jangan buat aku malas. Hilangkan segala kemalasan, hilangkan segala kelemahan. Jadikan aku menjadi diri yang kuat untuk aku bisa bergerak untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian tentu saja dalam doa ini disebutkan juga aku berlindung kepada Engkau dari sifat yang pengecut dan sifat yang kikir. Dan kemudian doa ini artinya juga dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Kadang-kadang kita dizalimi. Masalahnya sama si A tapi masalah lain banyak dan kita merasa kita kok dizalimi banyak sekali. Doa ini teman-teman sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kesimpulannya pada saat kita menjadi seorang single parent ya, seorang ibu tunggal terutama, jangan pernah menggantungkan beban hidup ini kepada diri kita atau orang lain ya. Bergantunglah hanya pada Allah, meminta tolonglah hanya kepada Allah terkait dengan rezeki, tempat tinggal, pekerjaan, segalanya meminta tolong pada Allah ya. Karena kalau kita sudah meminta tolong pada Allah, insya Allah nanti Allah akan datangkan manusia-manusia baik yang akan menolong kita, dan itu sudah saya alami. Begitu ya Uma? Betul. Baik, ada Masya Allah. Satu lagi mungkin Mbak Zeda sebagai closing untuk kita pada akhirnya paham bahwa setiap orang berbeda-beda ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Mungkin sebagian dari teman-teman yang menonton ini Allah uji dengan menjadi seorang single fighter dan itu pasti sangat tidak mudah. Teman-teman sekalian, ketahuilah di zaman Rasul banyak perempuan-perempuan atau mereka yang single fighter atau mereka yang janda, sangat banyak teman-teman sekalian yang kadang-kadang ditinggal wafat oleh suaminya karena perang atau kadang-kadang suaminya sakit atau yang lain-lain. Dan ketahuilah bahwa kita semua bersama-sama memahami bahwa perempuan-perempuan yang single fighter ini umumnya mereka rentan secara sosial dan ekonomi. Maka Rasulullah, agama ini Masya Allah indahnya, memberikan perhatian lebih pada para janda ini. Masya Allah. Dengan cara apa? Rasulullah menikahinya, seperti Ummu Salamah yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, dibantu ekonominya, didoakan kebaikan-kebaikannya, Masya Allah. Tapi ingat, walaupun Islam sangat
membantu atau sangat memberi perhatian kepada seorang janda, ada akhlak yang harus juga dimiliki oleh kita semua, tidak hanya para wanita yang sendiri tapi juga wanita pada umumnya. Apa itu? Wanita-wanita yang senantiasa menjaga malu. Menjaga malu, teman-teman sekalian. Baik wanita gadis maupun janda, ketika tidak ada lagi rasa malu, maka kita akan mudah membuka aurat, maka kita akan terhina di depan banyak pria dan tidak ada yang kagum dan hormat kepada kita. Dan apalagi banyak sekali kasus-kasus kejahatan, pelecehan-pelecehan. Mungkin kita bisa introspeksi diri, apakah sudah menutup dengan baik? Betul. Apakah kita yang mengundang sesungguhnya? Betul. Wallahu a'lam. Betul. Sehingga Rasul ingatkan malu itu mendatangkan semuanya adalah kebaikan. Semuanya adalah kebaikan. Sehingga para single fighter maupun para wanita-wanita lainnya, silakan untuk menjaga rasa malu kita. Mudah-mudahan dengan begitu Allah tinggikan derajat kita. Tidak ada masalah dengan seorang janda, tidak ada. Insya Allah kita atau teman-teman semua adalah teman-teman single fighter yang suci dan disegani, dihormati, dimuliakan. Masya Allah. Jadi selain kita bergantung kepada Allah, selalu meminta pertolongan kepada Allah, mungkin yang kedua amalan yang bisa dilakukan jika kita menjadi seorang ibu tunggal adalah banyak beristighfar pada Allah ya Uma ya, agar keberuntungan senantiasa menghampiri diri kita, agar kita bersih dari dosa-dosa. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang paling beruntung jika kita banyak beristighfar. Baik Uma, terima kasih banyak atas ilmu, kisah-kisah teladan yang sudah disampaikan dalam catatan Uma kali ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Uma. Demikian sahabat Uma, terima kasih sudah setia bersama catatan Uma. Semoga catatan Uma pada hari ini menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Zeda Salim dan juga Uma Ustazah Oki Stiana Dewi mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika ada khilaf dan salah kata. Dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas juga mengucapkan terima kasih. Mohon undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.